Perpecahan humanis. Sejauh ini kita sudah mendiskusikan humanisme seakan-akan ia adalah sebuah pandangan dunia tunggal yang koheren. Kenyataannya, humanisme juga mengalami nasib serupa seperti agama yang paling sukses seperti Kristen dan Buddha. Seiring dengan penyebaran dan pergulirannya, humanisme terpecah menjadi beberapa sekte yang saling bertentangan. Semua sekte humanisme percaya bahwa pengalaman manusia adalah sumber tertinggi otoritas dan makna. Tetapi sekte-sekte itu menginterpretasikan pengalaman manusia dengan cara berbeda-beda. Humanisme terpecah menjadi 3 cabang utama. Cabang ortodoks memandang bahwa setiap manusia adalah individu unik yang memiliki suara hati khas dan serangkaian pengalaman yang tak akan pernah terulang. Setiap manusia adalah satu bekas cahaya tunggal yang menyinari dunia dari perspektif-perspektif yang berbeda-beda dan yang menambahkan warna, kedalaman, dan makna pada alam semesta. Karena itu, kita harus memberi sebesar mungkin kebebasan pada setiap individu untuk mengalami dunia, mengikuti kata hatinya, dan mengekspresikan kebenaran dari dalam dirinya, entah dalam politik, ekonomi, atau seni. Kehendak bebas individu harus jauh lebih diutamakan ketimbang kepentingan negara atau doktrin-doktrin keagamaan. Semakin besar kebebasan yang dinikmati individu, semakin indah, kaya, dan bermakna dunia. Dengan penekanan pada kebebasan ini, cabang ortodoks humanisme dikenal sebagai humanisme liberal atau dengan sebutan lebih sederhana liberalisme. Politik liberal percaya bahwa pemilih yang paling tahu. Seni liberal memandang keindahan ada di mata penonton. Ekonomi liberal memandang pelanggan selalu benar. Etika liberal menasihati kita bahwa jika sesuatu terasa baik, kita harus maju dan melakukannya. Pendidikan liberal mengajarkan kepada kita untuk berpikir bagi diri kita sendiri, karena kita akan menemukan semua jawaban di dalamnya. Pada abad ke-19 dan ke-20, saat humanisme kian merapatkan kredibilitas sosial dan kekuatan politik, 2 cabang yang sangat berbeda tumbuh darinya. Humanisme sosialis yang mencakup banyak gerakan sosialis dan komunis, dan humanisme evolusioner yang penyokong paling terkenalnya adalah kaum Nazi. Kedua cabang setuju dengan liberalisme bahwa pengalaman manusia adalah sumber tertinggi makna dan otoritas. Keduanya tidak mempercayai adanya kekuatan transendental atau kitab hukum ilahiyah. Misalnya, jika Anda bertanya kepada Karl Marx, apa yang salah dengan anak usia 10 tahun bekerja shift 12 jam di pabrik berasap? Dia akan menjawab bahwa itu membuat anak-anak merasa tidak enak. Kita harus menghindari eksploitasi, penindasan, dan ketidaksetaraan, bukan karena Tuhan berkata demikian, melainkan karena itu membuat orang menderita. Meskipun demikian,
baik sosialis maupun humanis evolusioner, mengemukakan bahwa pemahaman liberal tentang pengalaman manusia adalah cacat. Kaum liberal berpikir pengalaman manusia adalah fenomena individu, namun banyak individu di dunia dan mereka sering merasakan hal-hal yang berbeda dan keinginan-keinginan yang bertentangan. Jika semua otoritas dan makna mengalir dari pengalaman individu, bagaimana Anda menyelesaikan kontradiksi antara pengalaman yang berbeda seperti itu? Pada 17 Juli 2015, Kanselir Jerman Angela Merkel berhadapan dengan seorang remaja putri pengungsi Palestina dari Lebanon yang keluarganya mencari suaka di Jerman, tetapi akan segera dideportasi. Remaja itu mengatakan kepada Merkel dalam bahasa Jerman yang lancar bahwa benar-benar sangat sulit menyaksikan bagaimana orang bisa menikmati kehidupan pada saat Anda sendiri tidak bisa. Saya tidak tahu kemana masa depan saya akan menuju. Mereka menjawab bahwa politik memang bisa keras dan menjelaskan bahwa ada ratusan ribu pengungsi Palestina di Lebanon dan Jerman tak bisa menampung mereka semua. Terkesima dengan jawaban tak masuk akal ini, Rim berurai air mata. Merkel mengusap punggung remaja putri itu, tetapi tetap bersikeras dengan senjatanya. Badai reaksi publik menyerang Merkel. Banyak yang menuduhnya tidak sensitif dan tak punya perasaan. Demi meredakan kritik, Merkel mengubah sikap. Rim dan keluarganya mendapatkan suaka. Dalam beberapa bulan kemudian, Merkel bahkan membuka pintu lebar, menyambut ratusan ribu pengungsi masuk ke Jerman. Namun, Anda tak bisa menyenangkan setiap orang. Tak lama kemudian, Merkel menghadapi serangan gencar, dianggap tunduk pada sentimentalisme dan kurang tegas bersikap. Banyak orang tua Jerman khawatir bahwa sikap berbaik Merkel berarti bahwa anak-anak mereka akan mendapatkan standar hidup lebih rendah dan mungkin menderita akibat gelombang pasang Islamisasi. Mengapa pula mereka harus mempertaruhkan kedamaian dan kemakmuran keluarga mereka untuk membantu orang-orang yang asing sama sekali dan mungkin tidak mempercayai nilai-nilai liberalisme? Setiap orang merasakan sangat kuat problem ini. Bagaimana menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi antara perasaan pengungsi yang putus asa dan warga Jerman yang cemas? Kaum liberal tak pernah lepas dari kegelisahan antara kontradiksi semacam itu. Upaya terbaik Locke, Jefferson, Mill, dan rekan-rekan mereka gagal memberi kita solusi cepat dan mudah atas teka-teki semacam ini. Menyelenggarakan pemilihan umum demokratis tidak membantu karena pertanyaannya kemudian adalah siapa yang boleh memberikan suara dalam pemilihan umum ini. Hanya warga negara Jerman atau jutaan orang Asia dan Afrika yang ingin bermigrasi ke Jerman? Mengapa memberi keistimewaan satu kelompok atas kelompok lainnya? Demikian pula Anda tidak bisa menyelesaikan konflik Arab Israel dengan menyerahkan keputusan pada 8 juta warga Israel dan 350 juta warga negara Liga Arab. Dengan alasan yang jelas, Israel tidak akan merasa terikat dengan hasil plebisit semacam itu. Orang merasa terikat pada pemilihan umum demokratis hanya bila mereka memiliki ikatan dasar yang sama dengan sebagian besar pemilih lainnya. Jika pengalaman pemilih lain asing bagi saya, dan saya percaya mereka tidak memahami perasaan saya dan tidak peduli tentang kepentingan vital saya,
maka sekalipun saya dikalahkan oleh 1 banding 100, saya pasti tidak punya alasan untuk menerima keputusan itu. Pemilihan umum demokratis biasanya hanya berjalan dalam populasi yang memiliki ikatan bersama awal, seperti kesamaan keyakinan religius atau mitos kebangsaan. Pemilihan umum adalah sebuah metode untuk menyelesaikan perselisihan di antara orang-orang yang sudah menyepakati hal-hal dasar. Karena itu, dalam banyak kasus liberalisme telah berfungsi dengan identitas-identitas kolektif dan perasaan kesukuan zaman lama untuk membentuk nasionalisme modern. Kini banyak orang mengasosiasikan nasionalisme dengan kekuatan-kekuatan anti-liberal, tetapi paling tidak pada abad ke-19, nasionalisme bersekutu erat dengan liberalisme. Kaum liberal mengagungkan pengalaman unik manusia individu. Setiap manusia memiliki perasaan, selera, dan kebiasaan yang berbeda-beda yang harus bebas dia suarakan dan eksplorasi sepanjang tidak menyakiti orang lain. Demikian pula, kalangan nasionalis seperti Giuseppe Mazzini mengagungkan keunikan bangsa-bangsa individual. Mereka menekankan bahwa banyak pengalaman manusia bersifat komunal. Anda tidak bisa menari polka sendirian, dan Anda tidak bisa menciptakan dan memelihara bahasa Jerman sendirian. Dengan menggunakan kata, berdansa, makanan dan minuman, setiap bangsa memperkuat pengalaman-pengalaman yang berbeda pada para anggotanya dan mengembangkan sensitivitasnya yang khas. Kaum nasionalis liberal seperti Mazzini berusaha melindungi kekhasan pengalaman kebangsaan ini dari penindasan dan pemusnahan oleh imperium-imperium yang intoleran dan membayangkan suatu masyarakat bangsa-bangsa yang damai, yang masing-masing bebas mengekspresikan serta mengeksplorasi perasaan-perasaan komunalnya tanpa menyakiti tetangganya. Ini tetap menjadi ideologi resmi Uni Eropa dengan Konstitusi 2004 yang menyatakan bahwa Eropa disatukan dalam keragaman, dan bahwa masyarakat Eropa tetap bangga pada identitas nasional mereka. Nilai pelestarian pengalaman komunal yang unik bangsa Jerman memungkinkan bahkan kalangan liberal untuk menentang pembukaan gerbang banjir migrasi. Tentu saja, aliansi liberalisme dengan nasionalisme tak sanggup memecahkan semua persoalan, bahkan pada saat yang sama menciptakan persoalan-persoalan baru. Bagaimana Anda membandingkan nilai pengalaman komunal dengan pengalaman individu? Apakah melestarikan polka, saus babi, bratwurst, dan bahasa Jerman menjustifikasi pembiaran jutaan pengungsi dalam kesengsaraan dan terancam kematian? Dan apa yang terjadi ketika konflik fundamental meletus dalam negara-negara justru untuk meributkan definisi identitas mereka, seperti di Jerman pada 1933, Amerika Serikat pada 1861, Spanyol pada 1936, atau Mesir pada 2011. Dalam kasus-kasus semacam itu, penyelenggaraan pemilihan umum hampir tidak mungkin bisa memperbaiki keadaan karena pihak-pihak yang bersengketa tak punya alasan untuk menghormati hasilnya. Terakhir, saat Anda menari polka nasionalis, satu langkah kecil tetapi sangat menentukan bisa membawa Anda beralih kepercayaan bahwa bangsa Anda berbeda dari seluruh bangsa lain ke kepercayaan bahwa bangsa Anda lebih baik. Nasionalisme liberal abad ke-19 mengharuskan Habsburg dan imperium-imperium besar menghormati pengalaman-pengalaman unik Jerman, Italia, Polandia, dan Slovenia. Ultranasionalisme abad ke-20 maju dengan perang-perang penaklukan dan membangun kamp-kamp konsentrasi bagi orang-orang yang menari dalam irama berbeda. Humanisme sosial menempuh jalan yang sangat berbeda.
Kaum sosialis menyalahkan kalangan liberal karena lebih memfokuskan perhatian pada perasaan diri kita sendiri ketimbang pada apa yang dialami oleh orang lain. Ya, pengalaman manusia adalah sumber segala makna, tetapi ada miliaran orang di dunia dan mereka semua sama bernilainya dengan saya. Kalau liberalisme mengarahkan tatapan saya ke dalam diri, menekankan keunikan saya dan keunikan bangsa saya, sosialisme menuntut saya menghentikan obsesi pada saya dan perasaan saya, dan fokus pada apa yang dirasakan oleh orang lain dan bagaimana tindakan-tindakan saya bisa memengaruhi pengalaman mereka. Perdamaian global akan dicapai tidak dengan menganggungkan kekhasan setiap bangsa, tetapi dengan menyatukan seluruh buruh di dunia, dan harmoni sosial tidak akan dicapai oleh setiap orang yang secara narsistis mengeksplorasi kedalaman batin mereka sendiri, tetapi dengan setiap orang mengutamakan kebutuhan serta pengalaman orang lain di atas hasrat-hasrat mereka sendiri. Seorang liberalis mungkin membantah bahwa dengan mengeksplorasi suara hatinya, seseorang bisa mengembangkan kasih sayang dan pemahamannya pada orang lain. Namun pemikiran seperti itu tak cukup mempan bagi Lenin atau Mao. Mereka pasti akan menjelaskan bahwa eksplorasi diri individu adalah sifat buruk borjuis yang bandel, dan bahwa ketika saya berusaha menjangkau batin saya sendiri, saya akan lebih mungkin jatuh pada salah satu perangkap kapitalis. Pandangan politik saya saat ini, kesukaan dan ketidaksukaan saya, dan hobi serta ambisi saya tidak mencerminkan diri saya yang autentik. Namun semua itu mencerminkan pertumbuhan dan lingkungan sosial saya. Semua itu tergantung pada kelas saya dan dibentuk oleh lingkungan dan sekolah saya. Orang kaya maupun miskin sama-sama dicuci otaknya sejak lahir. Orang kaya diajari untuk tidak menghargai orang miskin, sementara orang miskin diajari untuk tidak menghargai kepentingan mereka sendiri yang sejati. Tak ada refleksi diri atau psikoterapi yang bisa membantu, karena psikoterapis juga bekerja untuk sistem kapitalis. Memang, refleksi diri hanya mungkin semakin menjauhkan diri saya dari pemahaman akan kebenaran tentang diri saya, karena ia terlalu mengutamakan pertimbangan keputusan-keputusan personal dan tidak memadai untuk kondisi-kondisi sosial. Jika saya kaya, saya menyimpulkan bahwa itu karena saya terampil mengambil pilihan-pilihan. Jika saya sengsara dalam kemiskinan, saya pasti membuat kesalahan. Jika saya tertekan, seorang terapis liberal tentu menyalahkan kedua orang tua saya dan mendorong saya untuk menetapkan suatu tujuan baru dalam hidup. Jika saya kemukakan bahwa mungkin saya tertekan karena dieksploitasi oleh kaum kapitalis dan karena berada di bawah sistem sosial yang bercokol, saya tak punya peluang menyadari tujuan saya, maka terapis tentu akan berkata bahwa saya melimpahkan kesalahan pada sistem sosial atas kesulitan-kesulitan dalam diri saya sendiri, dan saya melimpahkan kesalahan pada kaum kapitalis atas masalah-masalah saya dengan ibu yang tak terpecahkan. Menurut sosialisme, ketimbang menghabiskan waktu bertahun-tahun bicara tentang ibu saya, emosi saya dan kerimutan yang saya hadapi, saya seharusnya bertanya pada diri sendiri, siapa yang memiliki sarana produksi di negara saya? Apa ekspor utama dan impor utamanya? Apa hubungan antara politisi yang berkuasa dan perbankan internasional? Hanya dengan memahami sistem sosioekonomi yang bercokol dan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman orang lain, saya bisa benar-benar memahami apa yang saya rasakan. Dan hanya dengan aksi bersama kita bisa mengubah sistem. Meskipun demikian, apa sih yang bisa dipertimbangkan seseorang dari pengalaman-pengalaman seluruh manusia dan memihak salah satu
untuk melawan yang lain dengan cara yang adil. Itulah alasan kaum sosialis tidak mendukung eksplorasi diri dan lebih mendukung kemapanan institusi kolektif yang kuat seperti partai-partai sosialis dan serikat-serikat buruh yang bertujuan mengurai dunia untuk kita. Kalau dalam politik liberal pemilih yang paling tahu, dan dalam ekonomi liberal pelanggan selalu benar, dalam politik sosialis partai yang paling tahu, dan dalam ekonomi sosialis serikat buruh selalu benar. Otoritas dan makna masih datang dari pengalaman manusia, baik partai maupun serikat pekerja, berisi orang-orang dan pekerjaan untuk mengentaskan kesengsaraan manusia. Namun individu-individu harus mendengarkan partai dan serikat buruh, bukan perasaan personal mereka. Humanisme evolusioner memiliki solusi yang berbeda atas masalah pengalaman-pengalaman manusia yang bertentangan. Dengan menancapkan akar pada landasan keras teori evolusi Darwin, humanisme yang satu ini menekankan bahwa konflik adalah sesuatu yang harus dihargai, bukan ditangisi. Konflik adalah bahan baku bagi seleksi alam yang mendorong evolusi bergerak maju. Sebagian manusia memang unggul atas manusia yang lain, dan ketika pengalaman-pengalaman manusia bertabrakan, manusia yang paling kuat akan menggilas habis yang lain. Logika yang sama mendorong manusia memusnahkan serigala liar dan secara kejam mengeksploitasi domba domestikasi, juga secara tidak langsung memberi mandat penindasan manusia superior atas manusia inferior. Adalah sesuatu yang baik kalau orang Eropa menaklukkan orang Afrika, dan kalau pebisnis yang mumpuni mendorong pebisnis bodoh menuju kebangkrutan. Jika kita mengikuti logika evolusi ini, manusia perlahan-lahan akan menjadi semakin kuat dan semakin tangguh sehingga akhirnya memunculkan manusia super. Kaum evolusionis tak berhenti pada Homo sapiens. Masih ada jalan panjang yang akan dilalui. Namun jika atas nama hak-hak manusia dan kesetaraan manusia kita mengibiri manusia-manusia yang paling kuat, itu akan mencegah munculnya manusia, bahkan bisa menyebabkan pemerosotan serta kepunahan Homo sapiens. Apa sebetulnya manusia superior yang akan membentangkan kehadiran manusia super ini? Mereka mungkin seluruh ras manusia, suku-suku tertentu, atau kaum genius individu yang istimewa. Siapapun mereka, yang membuat mereka superior adalah bahwa mereka memiliki kemampuan yang lebih baik yang termanifestasi dalam penciptaan pengetahuan baru, teknologi yang lebih maju, masyarakat yang lebih makmur, dan seni yang lebih indah. Pengalaman dari seorang Einstein atau Beethoven jauh lebih berharga ketimbang pengalaman seorang pemabuk tak berguna dan lucu kalau mereka diperlakukan seakan-akan memiliki kesetaraan. Demikian pula jika sebuah bangsa tertentu secara konsisten menjadi pionir bagi kemajuan manusia, kita seharusnya memandang bangsa itu superior di atas bangsa-bangsa lain yang sedikit berkontribusi atau tidak memberi andil sama sekali bagi evolusi manusia. Dengan demikian, berlawanan dengan para seniman liberal seperti Otto Dix, humanisme evolusioner mengemukakan bahwa pengalaman perang manusia adalah sesuatu yang berharga dan bahkan penting. Film The Third Man berlatar di Wina segera setelah akhir Perang Dunia Kedua. Merefleksikan konflik yang baru berlalu, tokoh Harry Lime berkata,
Lagi pula tidak semegahan itu. Di Italia selama 30 tahun di bawah Borgias, mereka mengalami peperangan, teror, pembunuhan, dan pertumpahan darah, tetapi mereka menghasilkan Michelangelo, Leonardo da Vinci, dan Renaissance. Di Swiss mereka memiliki cinta persaudaraan, mereka memiliki 500 tahun demokrasi dan perdamaian, dan apa yang dihasilkan Jam Cook. Hampir semua fakta yang lain utarakan salah. Swiss mungkin sudut yang paling haus darah di Eropa awal modern. Ekspor utamanya adalah tentara bayaran, dan jam kukuk sesungguhnya ditemukan oleh orang Jerman. Namun fakta-fakta itu jauh lebih kurang penting artinya dibandingkan dengan ide lain, yakni bahwa pengalaman perang mendorong manusia menuju pencapaian baru. Perang akhirnya memungkinkan mesin bebas kendali seleksi alam berjalan. Perang memusnahkan yang lemah dan mengganjal pihak yang giat dan ambisius. Perang menyingkap kebenaran tentang kehidupan dan membangunkan nafsu pada kekuasaan, pada kejayaan, dan pada penaklukan. Nietzsche meringkasnya dengan perkataan bahwa perang adalah sekolah kehidupan, dan bahwa apa yang tidak bisa membunuh saya membuat saya lebih kuat. Ide-ide serupa diutarakan oleh Letnan Henry Jones dari Angkatan Perang Inggris 3 hari sebelum kematiannya di front barat pada Perang Dunia Pertama. Jones yang berusia 21 tahun mengirim surat kepada saudaranya menjelaskan pengalamannya tentang perang dalam istilah-istilah yang berkilauan. Pernahkah kau membayangkan fakta bahwa terlepas dari mengerikannya perang, paling tidak ini sesuatu yang hebat. Maksudku, aku ingin berkata bahwa di dalam perang orang dihadapkan langsung pada realitas. Kebodohan, egoisme, kemewahan, dan kepicikan umum dari bentuk ekstensi komersial jahat yang dalam masa damai dikuasai oleh 9/10 orang di dunia. Dalam perang digantikan oleh kebiadaban yang paling tidak lebih jujur dan lugas. Cobalah melihat begini. Pada masa damai, orang hanya menjalani kehidupan kecilnya, hanya terlibat dalam hal-hal sepele, hanya peduli dengan urusan kenyamanan diri, tentang uang, dan semua hal seperti itu. Hanya menjalankan kehidupannya sendiri. Alangkah rendahnya kehidupan ini. Di sisi lain, dalam perang, bahkan jika kau terbunuh, kau hanya bisa mengantisipasi hal yang tak terelakkan itu beberapa tahun saja dalam keadaan apapun. Dan kau mendapatkan kepuasan setelah kau mengetahui bahwa kau mati dalam usaha membela negaramu. Sungguh, kau menyadari sebuah cita-cita yang sejauh pengetahuanku sangat jarang bisa kau lakukan dalam kehidupan biasa. Penyebabnya adalah kehidupan biasa berjalan atas dasar komersial dan egoisme. Jika kau ingin berhasil, sebagaimana kata orang, kau tak bisa menjaga tanganmu tetap bersih. Secara pribadi, aku sering bersuka cita bahwa perang telah mengadangku. Perang telah membuatku menyadari apa itu kehidupan yang becik. Menurutku, perang telah memberi setiap orang kesempatan untuk keluar dari diri sendiri. Seperti yang bisa kukatakan, tentu saja, berbicara pada diri sendiri, aku bisa mengatakan bahwa tidak pernah dalam seluruh hidupku aku mengalami kegembiraan yang begitu luar biasa seperti saat pemulaan sebuah aksi besar. Seperti April lalu misalnya. Kegembiraan selama setengah jam terakhir atau lebih sebelum ini luar biasa aneh. Dalam buku laris Black Hawk Down, wartawan Mark Bowden dengan ungkapan serupa mengisahkan pengalaman tempur Shawn Nelson, seorang tentara Amerika di Mogadishu pada 1993. Sulit menggambarkan bagaimana perasaannya, seperti sebuah pencerahan, nyaris mati. Dia belum pernah merasa begitu benar-benar hidup. Sebelumnya sudah pernah dia alami dalam hidup ketika dalam sepersekian detik merasakan kematian mencolek dirinya dan berlalu. Seperti ketika sebuah mobil yang melaju kencang dari berbelok di tikungan tajam nyaris menabraknya dan berlalu.
Hari ini dia hidup dengan perasaan itu, dengan napas kematian tepat di wajahnya. Detik demi detik berlalu. Selama 3 jam atau lebih, pertempuran adalah keadaan dengan kesadaran mental dan fisik penuh. Dalam jam-jam itu, dia jalan. Dia bukan Shaun Nelson. Dia tak punya koneksi dengan dunia yang lebih besar. Tak ada tagihan yang harus dibayar. Tak ada ikatan emosional. Tak ada apa-apa. Dia hanya menjadi seorang manusia yang tetap hidup dari sesuatu nanodetik ke nanodetik berikutnya. Menghela satu demi satu napas. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap helaan bisa menjadi yang terakhir baginya. Dia merasa tidak akan pernah sama lagi. Adolf Hitler juga berubah dan tercerahkan oleh pengalaman perangnya. Dalam Mein Kampf, dia mengisahkan bagaimana beberapa saat setelah kesatuannya mencapai garis depan, tentara-tentara yang tadinya bersemangat berubah menjadi takut, dan untuk menghadapinya, setiap tentara harus berperang dalam dirinya tiada henti, meregangkan setiap saraf agar tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Hitler mengatakan bahwa dia memenangkan perang dalam diri sendiri itu saat musim dingin 1915-1916. Pada akhirnya dia menulis, "Kemauan saya menjadi juara sejati. Kini saya tenang dan mantap, dan ini bertahan. Kini takdir bisa membawa ujian-ujian tertinggi tanpa menghancurkan saraf saya atau mengalahkan akal saya." Pengalaman perang membukakan kepada Hitler kebenaran tentang dunia, sebuah rimba yang dijalankan dengan hukum seleksi alam yang kejam. Mereka yang tak mau mengakui kebenaran ini tidak akan selamat. Jika Anda ingin berhasil, Anda tidak hanya harus memahami hukum rimba, tetapi juga memeluknya dengan kegembiraan. Harus ditekankan bahwa sebagaimana para seniman liberal anti perang, Hitler juga menyakalkan pengalaman tentara-tentara biasa. Malah, karir politik Hitler adalah salah satu contoh terbaik yang kita miliki untuk otoritas besar yang sesuai dengan pengalaman personal masyarakat umum dalam politik abad ke-20. Hitler bukan seorang perwira senior. Dalam 4 tahun perang, dia merangkak tak lebih dari pangkat kopral. Dia tak punya pendidikan resmi, tak punya keterampilan profesional, dan tak punya latar belakang politik. Dia bukan seorang pebisnis sukses atau aktivis serikat buruh. Dia tidak punya teman atau kerabat di kalangan atas, juga tak punya uang untuk dibanggakan. Mula-mula, dia bahkan tidak punya kewarganegaraan Jerman. Dia adalah imigran tanpa uang seperak pun. Ketika Hitler berusaha memikat para pemilih Jerman dan meminta kepercayaan mereka, dia hanya bisa menghimpun satu argumentasi agar mereka mendukungnya. Pengalamannya dalam Paris mengajarkan kepadanya apa yang tidak pernah bisa Anda pelajari di universitas, di markas besar jenderal, atau di kementerian pemerintah. Orang-orang mengikuti dan memberikan suara kepadanya karena mereka cocok dengannya, dan karena mereka juga percaya bahwa dunia adalah sebuah rimba, dan bahwa apa yang tidak bisa membunuh saya justru membuat saya semakin kuat. Kalau liberalisme berpadu dengan versi-versi nasionalisme yang lebih lunak untuk melindungi pengalaman-pengalaman unik setiap komunitas manusia, kaum humanis evolusioner seperti Hitler mengidentifikasi bangsa-bangsa tertentu sebagai mesin kemajuan manusia dan menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa ini harus membogem atau bahkan memusnahkan siapapun yang menghalangi. Namun harus diingat bahwa Hitler dan Nazi hanya merepresentasikan versi ekstrim dari humanisme evolusioner.
Sebagaimana gulak-gulaknya Stalin yang tidak secara otomatis menihilkan setiap ide dan argumentasi sosialis, demikian pula honor Nazisme tidak boleh membutakan kita pada apapun pemandangan yang mungkin ditawarkan oleh humanisme evolusioner. Nazisme lahir dari penyandingan humanisme evolusioner yang berbasis teori-teori rasis tertentu dengan emosi-emosi ultranasionalis. Tak semua humanis evolusioner adalah rasis, dan tak setiap kepercayaan pada potensi manusia untuk terus berevolusi dengan sendirinya menciptakan negara-negara polisi dan kem-kem konsentrasi. Auschwitz harus menjadi tanda peringatan merah darah, bukan tabir hitam yang menyembunyikan seluruh bagian dari horizon manusia. Humanisme evolusioner memainkan peran penting dalam membentuk kultur modern dan kemungkinan akan memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk abad ke-21.